Lu ngapain Cuk? Pada nungguin. Yo para wibu runners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Dan ya, kali ini gue mau ngebacotin soal dua pahlawan ngeselin dari seri Tsukimichi. Ya, siapa lagi kalau bukan Hibishish dan Tomotot. Dan ya, ini gue sampai maraton lagi ya WN Tsukimichi, yang mengesampingkan kekesalan gue lah sama WN Tsukimichi. Dan setelah gue cari langsung nih ya sumber WN-nya yang bahasa Jepang, yang diupload langsung sama autornya tuh. Nah, ternyata chapter meresahkan yang bikin gue empat itu ya kan, itu udah ditarik sama autornya. Dan ya sekarang autornya fokus ke LN bukan ke WN lagi. Tapi ya sebelum ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau lu pengen menikmati storytelling dari cerita buatan gue kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji Sama Ninaru, The Zero Expert, dan High School DxD Phantom Ballet. Dan yaudahlah ya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke bacotannya. Pertama kita bahas dulu nih soal Hibishish alias Hibiki, pahlawan rasis. Nah, Hibiki itu terlahir di keluarga konglomerat yang hidupnya udah terjamin lah. Dia selalu dipuja karena ya dia bisa melakukan segala hal, mulai dari yang akademik sampai yang non-akademik gitu kan. Makanya ya dia nggak tahu nih kehidupan standar kayak Makoto itu seperti apa, atau kehidupan terbuli kayak Tomoki itu seperti apa. Dia nggak tahu karena kehidupannya Hibiki itu benar-benar di atas gitu loh sebagai anak konglomerat. Bahkan ya waktu di bumi, Hibiki itu udah terjun ke dunia politik karena keluarganya. Dan itu ngebuat Hibiki jadi fleksibel lah dalam kehidupan politik di Isekai. Bahkan ya di WN ya Hibiki udah jadi salah satu orang yang bisa mengendalikan politik di Limia. Sampai bangsawan di Limia aja itu nurut semua sama Hibiki. Dan karena selama ini Hibiki selalu dilulukan, dipuja-puja, dan selalu dianggap benar, dia jadi kepala batu tuh yang gak mau dengerin omongan orang lain. Dan ya dia merasa kalau keputusan yang dia ambil itu selalu benar. Dan setelah kematian temannya tuh ya di medan perang, Hibiki itu jadi rasis tuh ke non-human. Tapi yang gak separah ke iblis sih, yang dimana non-human itu cuma dipandang sebelah mata doang lah. Sama kayak orang-orang isekai yang mandang ras non-human itu sebelah mata. Tapi buat ke iblis, Hibiki itu punya pandangan mereka nggak punya pilihan lain selain tertindas, dimusnahkan, atau jadi budak manusia. Yang konteksnya di sini ya kan, iblis di seri Tsukimichi itu nggak bener-bener jahat, bahkan nggak bisa dibilang iblis, sebenarnya majin gitu ya. Bahkan ya majin itu lebih pantas disebut manusia gitu ketimbang manusia itu sendiri yang ada di isekai. Karena ya gimana ya, manusia di seri Tsukimichi itu tidak bisa dibilang manusia gitu loh. Dan kalau ditanya penyebabnya ya udah pasti Dewi Bak. Nah, alasan Hibiki punya pikiran kayak gitu ya kan, yang dimana rasis ke majin gitu loh, itu semua karena Hibiki merasa mereka adalah ras minoritas yang harus tunduk sama ras mayoritas. Dan pola pikir itu makin jadi waktu temennya mati itu di perang melawan majin. Bahkan ya Hibiki juga pernah ngobrol tuh sama Makoto ngebahas perang lawan majin kan. Dan dia ngasih saran biar Makoto itu mendukung manusia. Tapi lu tahu sendiri, Makoto itu netral gitu loh, nggak mau berpihak ke siapapun. Dan karena itu Hibiki merasa Makoto adalah musuh, radikal. Bahkan sampai ke tahap semua omongan Makoto, mau itu benar atau salah, semuanya dibantah sama Hibiki. Dan waktu dia kalah debat sama Makoto, Hibiki bilang dia tetap bakal ngelanjutin perang buat balas dendam atas kematian temennya. Yang padahal nih ya, Hibiki sendiri yang gak mau negosiasi. Hibiki sendiri yang memperpanjang perang, tapi Hibiki sendiri yang gak terima. Yang awalnya sih ya Makoto bakal ngebantu Limia gitu kan, atau ya tempat si Hibiki dipanggil itu ngelawan iblis. Tapi ya itu karena perjanjiannya dengan Dewi Bak. Dan ya perjanjiannya juga bukan ngebantu Limia gitu, melainkan nolong Hibiki. Tapi ya setelah itu jangankan nolong ya kan, Makoto malah kadang-kadang suka risih gitu sama ras human yang tidak mencerminkan sosok human. Nah, Hibiki itu kan ngerasa kalau dia itu lebih superior tuh ketimbang yang lain, apalagi ke Makoto ya kan. Tapi ya ujungnya dia kalah tuh sama Makoto. Dan pas kalah dari Makoto, Hibiki malah mikir kalau Makoto itu berbahaya dan harus segera dipulangkan ke bumi gitu kan. Dan lu tahu caranya gimana? Mengorbankan 100.000 human atau 1 juta human, gue lupa. Di antara dua itulah intinya. Yang jelas ya sampai ngorbanin human di satu kerajaan tuh. Dan ini human loh, bukan non-human atau majin ya. Dan Hibiki jelas setuju buat ngelakuin itu. Dan dia sampai bilang,
pengorbanan segitu lebih baik daripada Makoto tetap di isekai. Dan di sini Dewi Bak udah ngingetin Hibiki loh ya, biar nggak buat masalah sama Makoto kalau nggak pengen mati. Tapi ya tetap aja Hibiki ngeyel, walaupun ya alasan Hibiki ngeyel ke Dewi Bak itu baru ketahuan tuh di chapter 400-an lah, yang dimana Hibiki nggak pernah percaya ke Dewi Bak. Kalau Makoto kan dia udah ngeliat sendiri nih sifat asli dari Dewi Bak kayak apa, makanya ya dia benci banget. Sedangkan Hibiki dari awal dia dipanggil ke isekai, dari awal dia ngobrol sama Dewi Bak, dia udah nggak percaya sama Dewi Bak. Makanya karena Makoto mendukung Majin dan Dewi Bak itu kayak mendukung Makoto gitu, soalnya pas Hibiki pengen buat masalah sama Makoto, Dewi Bak kayak ngalang-ngalangin gitulah. Nah, di situ Hibiki merasa kalau ya Makoto didukung sama Dewi Bak, terus Makoto juga mendukung Majin, makanya ya Hibiki merasa Makoto itu musuh yang harus disingkirkan. Apalagi setelah Hibiki ngobrol sama salah satu naga superior di Limia yang takut sama Makoto lah, dan ya naga itu menyarankan ke Hibiki untuk memulangkan Makoto dengan cara yang ngorbanin manusia gitu loh, yang tadi gue bilang. Dan Hibiki setuju gitu loh, yang pas baca kayak apaan dah anjing, lu bilang lu mendukung manusia, lu bilang lu membela manusia, lu bilang lu memanusiakan manusia, tapi lu sendiri pengen ngorbanin manusia hanya untuk Makoto yang tidak melakukan apapun gitu loh. Kan kayak what the fuck man. Tapi ya untungnya setelah sekian lama ya, akhirnya doktrin Makoto itu berhasil tuh ke Hibiki. Yang dimana sekarang Hibiki ya sadar lah kalau dia itu masih belum dewasa, dan ya dia udah mulai bisa mikir. Apalagi ya setelah dia tahu sifat dan tujuan asli Dewi Bak, yang awalnya Hibiki nggak percaya nih ke Dewi Bak ya kan. Yang sekarang yang tadinya tidak percaya itu malah jadi benci banget sama Dewi Bak. Walaupun ya dia masih nggak suka juga ya ke Majin gitu, tapi ya sekarang udah mendingan lah, nggak kayak dulu ya kan, ketemu Majin bunuh, ketemu Majin bunuh gitu loh. Itu dulu Hibiki kayak gitu. Nah, lu tahu kan kalau Hibiki itu pernah ngelamar Lime tuh, salah satu anak buah Makoto, dan ya itu bukan karena cinta, melainkan karena Hibiki mau dapetin informasi soal Makoto dan yang ngurangin pengaruh politik Makoto di isekai. Karena kayak yang lu tahu pengaruh Kuzunoha dalam politik isekai itu wah nggak usah ditanya gitu kan. Dan ya akhirnya di chapter 400-an baru ketahuan tuh kalau sebenarnya ya kan Hibiki itu suka ke Makoto. Ya lu nggak salah dengar, Hibiki suka ke Makoto, dan itu bukan sekedar suka biasa, tapi suka secara romantis. Kalau ditanya kenapa, ya itu semua karena developnya Hibiki terjadi karena Makoto. Dan ya apakah ini yang dinamakan benci jadi cinta? Karena kayak yang kita tahu aja lah, Hibiki itu benci banget ke Makoto pas awal-awal, sampai pengen mulangin Makoto lagi ya kan. Tapi ya sekarang apa? Jadi cinta. Nah, lu setuju gak nih kalau Hibiki itu jadi haremnya Makoto? Coba tulis di kolom komen. Oke, sekarang gue mau bahas soal Tomotot alias Tomoki, pahlawan suka ngen. Lanjutin sendiri. Ya gue saranin sebelum gue ngebacot nih ya, lu persiapkan emosi lu. Jangan sampai meluap-meluap, karena gue yakin lu bakal kesel banget denger pembahasan soal Tomoki ini. Nah, Tomoki ya kan, ya gue yakin sih semua orang yang kesel sama Tomoki termasuk gue ya kan pasti setuju. Yang bikin kesel pertama kali ke Tomoki karena sifatnya yang naif, polos, terlalu baik, bahkan ya sampai gampang dimanipulasi sama orang-orang sekitar. Ya awalnya pasti begitu, kesel sama Tomokinya. Dan ya itu Tomoki awalnya emang bocah baik-baik gitu, bahkan Makoto mengakui itu. Tapi karena Lily ya kan putri kekaisaran Gritonia, Tomoki jadi tirani arogan dan ia bakal ngambil apa aja yang dia mau lah. Karena ya dia adalah hero anak Dewi, dapat berkah dari Dewi. Dia seorang hero yang bebas melakukan apa aja di isekai gitu lah. Dan ya nggak cuma Lily sebenarnya, tapi Dewi Bak juga berpengaruh gitu, menjadi salah satu penyebab Tomoki bisa kayak gitu. Ya bisa dibilang Tomoki itu kayak hero-hero di Tate no Yusa gitu loh, yang gampang banget dimanipulasi sama para bici gitu kan. Dan ya apa jangan-jangan Tomoki itu dari Tate no Yusa tapi salah masuk isekai? Aduh. Nah, Tomoki itu cuma dianggap alat doang tuh sama dua betina itu, yaitu ya Dewi Bak sama si Lily. Yang dimana Dewi Bak menganggap Tomoki cuma ya mainannya doang, sedangkan Lily menganggap Tomoki sebagai alat buat ngejatohin Dewi Bak. Bahkan ya Lily sampai ngelakuin berbagai eksperimen ke Tomoki. Nah, Tomoki kan punya kekuatan charm tuh buat mengikat siapa aja, mau cewek ataupun cowok. Yang ya sebenarnya bisa kena semua, cewek ataupun cowok ya, nggak sekedar cewek doang. Tapi paling efektif itu ke cewek. Dan karena Tomoki dikasih kebebasan juga ya sama Lily di kekaisaran Gritonia,
Tomoki itu punya anak yang banyak banget dari berbagai cewek. Mau cewek single, istri orang, janda, semuanya disikat sama Tomoki. Bahkan total anaknya Tomoki sampai autornya sendiri nggak bisa nyebut gitu loh. Karena saking banyaknya gitu anaknya Tomotot gitu loh. Tapi ya karena tabiatnya Tomoki ya kan, yang sekarang menganggap cewek hanya budak seksnya, dia nggak peduli sama anak-anaknya karena ya dia melakukan cocok tanam ya cuma pengen nyari senengnya doang gitu loh. Yang bahkan ya saking gilanya Tomoki ya, dia sampai bikin seks party satu kerajaan. Lu bayangin, seks party satu kerajaan. Lu masuk kerajaan, lu bakal ngeliat orang cocok tanam di jalan gitu ya, kayak binatang anjir. Dan akhirnya terungkap nih ya kan di WN chapter terakhir tuh di ujung-ujung kalau Tomoki itu punya 3 sifat the dark side ya kan, dan itu 3-tiganya bukan cuma satu, yang dimana lu pada tahu Tomoki itu narsis banget. Dia juga nggak peduli sama orang lain, yang penting dia bisa dapetin apapun yang dia mau. Bahkan dia nggak nyesel kalau harus ngebunuh orang demi tujuannya, yang ya tujuannya cuma buat muasain hasrat seksualnya doang. Kan gila anjing ya. Ya kalau lu nggak tahu sifat dari the dark side gitu ya, lu cari tahu aja lah, narsistik, Machiavellianisme, dan psikopat. Nah, kayak yang lu udah pada tahu ya kan, kalau Tomoki itu terobsesi tuh sama Tomoe, yang awalnya bukan Tomoe yang menjadi obsesinya si Tomoki, melainkan katananya Tomoe. Tapi setelah ditolak sama Tomoe dan kekuatan charm yang nggak berpengaruh ke Tomoe, dan ini pertama kalinya ya kan, Tomoki jadi terobsesi sama Tomoe, yang bahkan dia bakal ngelakuin apa aja demi dapetin Tomoe. Dan pas ketemu Makoto ya kan, Tomoki minta Tomoe ke Makoto kayak minta barang ya kan, dan itu bikin Makoto kesel sampai akhirnya Tomoki dipukulin sama Makoto ya kan, dan itu ngebikin Tomoki trauma, yang akhirnya Tomoki jadi dendam ke Makoto dan melakukan berbagai eksperimen ke tubuhnya sendiri biar bisa ngebunuh Makoto. Dan dia berkali-kali udah nyoba nih buat ngebunuh Makoto, tapi ya kan selalu aja gagal dan ya dia kalah. Bahkan ya haremnya Tomoki itu banyak yang mati di tangan Makoto, yang jadinya Tomoki jadi makin dendam lagi ke Makoto, dan itu ngebuat 2 pahlawan ya kan, yaitu Hibiki dan Tomotot itu jadi saling berselisih tuh, yang karena Hibiki nggak mau nih bikin Makoto marah, dan ya takutnya kalau Makoto marah itu ngancurin dunia gitu loh. Tapi ya Tomoki nggak peduli karena obsesinya ke Tomoe dan ya pengen ngebunuh Makoto gitu loh. Yang konteksnya di sini ya si Hibiki itu masih takut ya sama si Makoto gitu loh, belum dapat develop kayak sekarang. Nah, obsesinya Tomoki ke Tomoe itu jadi makin nyeremin lagi ya kan sekarang. Dan sekarang nggak cuma Tomoe doang nih yang jadi obsesinya si Tomoki, Mio juga jadi obsesinya Tomoki, dan Tomoki juga ngehalu kalau mereka berdua itu mencintai dia gitu kan, tapi ya kehasut sama Makoto, jadi mereka berdua tidak bisa untuk bersama dengannya. Yang kok lu makin gila gitu loh, dan makin lama Tomoki jadi makin sinting lagi sampai dia pengen ngambil semua cewek yang ada di isekai termasuk Dewi Bak buat jadi budak seksnya. Kan sinting ya. Tapi ya untungnya mau kayak gimana pun kekuatan charmnya Tomoki itu nggak bakal mempan ke mereka yang punya kekuatan khusus gitu, kayak Hibiki, Mio, Tomoe, naga superior yang lain kayak Root, Leviathan, dan yang lainnya lah. Terus Makoto, Dewi Bak, Shiki ya kan, terus si Toa, terus juga Sif, itu nggak bakal mempan. Jadi kesimpulannya Tomoki itu cuma dikasih kekuatan nggak guna sama Dewi Bak sebagai hiburan dan mainannya doang. Jahat loh Dewi Bak bener-bener. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat bacotan gue soal 2 hero rasis dan badut kali ini. Gimana menurut lu nih Cok soal bacotan gue kali ini? Apakah menarik atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama bacotan gue kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok, Cok, buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.